Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang memiliki anggota Stefani, Farahdina, Agnes, Bintang, Azizah, Fandilatul, dan Fatimah. Seperti yang kalian tahu, dalam kehidupan sehari-hari banyak tim yang sudah terbentuk. Tahukah kalian bahwa salah satu keberhasilan tim terletak pada bagaimana hubungan antara pemimpin dan pengikutnya? Nah, menurut Yulk tahun 2010 dalam bukunya memperkenalkan konsep authentic leadership. Apa itu authentic leadership atau kepemimpinan yang otentik? Autentik berasal dari bahasa Yunani yang dalam filosofi Yunani berarti menjadi diri yang sesungguhnya. Selain menjadi diri yang sesungguhnya, autentik juga diartikan ketika individu terbuka terhadap orang lain, berlaku jujur, dan melakukan hal yang benar, terutama dalam leadership. Seorang leader harus mampu menyesuaikan antara diri sesungguhnya dengan sisi lainnya yang dapat bertindak sebagaimana peran seorang pemimpin yang dilakukannya dalam organisasi. Sehingga authentic leadership dapat diartikan sebagai pendekatan kepemimpinan yang menekankan untuk membangun hubungan yang jujur antara pemimpin dengan pengikutnya dan menghargai masukan mereka, menurut Jatmika tahun 2016. Definisi authentic leadership berbeda-beda menurut ahli teori, tetapi semua ahli teori sepakat bahwa authentic leadership menekankan pada pentingnya konsistensi pemimpin terhadap kata-kata, tindakan, dan nilai-nilai, menurut Yulk tahun 2010. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, agar disebut sebagai authentic leader, maka seorang pemimpin harus memiliki karakteristik berikut ini. Yang pertama, memiliki konsep diri dan identitas diri yang kuat, jelas, stabil, dan konsisten. Yang kedua, memiliki kesadaran diri yang tinggi mengenai nilai, keyakinan, emosi, identitas, dan kemampuan. Dengan kata lain, mereka tahu dengan baik siapa diri mereka dan apa yang mereka yakini. Yang ketiga, memiliki tingkat penerimaan diri yang tinggi, yang berarti mereka mampu untuk mengenali dan menerima kekurangan diri mereka tanpa merasa inferior. Yang keempat, pemimpin otentik memiliki nilai-nilai inti yang positif, diantaranya seperti kejujuran, altruisme, kebaikan, keadilan, akuntabilitas, dan optimisme. Yang kelima, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Hal ini berarti bahwa seorang pemimpin otentik akan secara alami dengan konsisten mencerminkan nilai-nilai yang mereka anut dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keenam, nilai dan keyakinan mereka sangat terinternalisasi secara kuat sehingga sewaktu-waktu tidak dapat berubah dengan mudah. Yang ketujuh, karena pemimpin otentik dimotivasi oleh keinginan untuk memperbaiki diri dan memverifikasi diri, sehingga mereka tidak perlu defensif dan lebih terbuka untuk mau menerima kritik dan masukan serta mampu belajar dari kesalahan. Selanjutnya, apa sih pengaruh pemimpin otentik pada pengikutnya? Pemimpin dapat mempengaruhi pengikutnya diantaranya dengan efektivitas dari pemimpin. Efektivitas ini dapat dilihat dari energi, optimisme, ketekunan, dan kejelasan terkait tujuan yang dimiliki oleh pemimpin untuk menghadapi hambatan, konflik, dan kemunduran yang dialami. Kemudian, selain efektivitas pemimpin di atas, kejelasan nilai, integritas, dan tingkat fokus pemimpin turut mempengaruhi pengikutnya. Dalam authentic leadership ini, pengikut akan lebih banyak mengidentifikasi dirinya dengan pemimpin dan aspek sosialnya dengan tim atau unit organisasinya. Untuk meningkatkan identifikasi sosial, pemimpin memberi penekanan pada moralitas, integritas, dan kejujuran pribadi tingkat tinggi. Pemimpin yang otentik meningkatkan kepercayaan yang dimiliki pengikutnya dengan integritas dan kejujuran. Jadi, pemimpin yang memiliki keyakinan terkait integritas dan juga kejujuran secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan pengikutnya. Pemimpin yang memiliki keahlian yang lebih dari yang lain dan dianggap kredibel oleh pengikutnya akan lebih berhasil dalam mempengaruhi pengikutnya. Penelitian otentik cenderung lebih sedikit karena anggapan bahwa kepemimpinan otentik merupakan bagian dalam teori kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan etis sebelum meninjau keseluruhan dari definisinya. Dalam penelitian ini, dipilih studi kasus longitudinal agar dapat melakukan penelusuran terhadap cerita hidup seorang pemimpin. Karena pada kepemimpinan otentik, pengalaman hidup dianggap sebagai dasar menilai kemurnian data. Terdapat 4 tema dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, pelibatan proses alami seperti bakat atau kemampuan untuk memimpin. Yang kedua, pelibatan proses berjuang dalam menangani kekurangan diri sendiri maupun masalah dari luar. Yang ketiga, penemuan komitmen atau identitas diri dari proses pemecahan masalah. Dan yang keempat, terlibatnya proses belajar dari pengalaman pribadi maupun orang lain yang dianggap sebagai panutan.
Menurut Yulk tahun 2010 menambahkan bahwa kepemimpinan otentik tidak bisa dibangun dari sebuah sesi training atau seminar. Prosesnya begitu kompleks dan berkelanjutan. Namun, Yulk tahun 2010 dalam bukunya menyebutkan bahwa proses menjadi pemimpin yang otentik bersifat personal dalam diri individu. Mengapa sangat personal? Karena pemimpin sangat diharapkan dengan benar mengetahui nilai dan kekuatannya untuk dalam menuntun pengikutnya dan mengembangkan kepemimpinan yang otentik. Selain itu, Yulk juga menyebutkan beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam mengembangkan pemimpin yang otentik. Berikut ini adalah beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Seseorang diminta untuk menceritakan pengalaman hidup yang baik atau buruk. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi nilai dan kekuatannya. Yulk melanjutkan tentang bagaimana kisah hidup dapat memberikan informasi mengenai makna hidup dan bagaimana caranya membimbing pengikutnya dari waktu ke waktu. Seseorang diminta untuk menceritakan suatu kejadian yang menurutnya berhubungan dengan definisi pahlawan atau seorang yang dijadikan panutannya. Selanjutnya, seseorang diminta untuk menjelaskan mengapa perilaku tersebut layak untuk ditiru. Pendekatan ketiga adalah pendekatan yang ekstrim. Kita dapat menyediakan situasi tertentu yang dapat memberikan kita informasi mengenai bagaimana ia menyelesaikan situasi yang sulit. Dari rekayasa tersebut, kita dapat mengetahui tentang kekuatan, kompetensi, dan nilai yang dimiliki. Ada beberapa keterbatasan dalam teori authentic leadership. Yang pertama, ada ketidakjelasan definisi mengenai batasan antara leader yang otentik dan yang tidak otentik, sehingga batasan tersebut juga susah diukur. Kemudian, faktor-faktor dan karakteristik lain antara pengikut yang berbeda-beda seperti self-awareness, nilai dan kepercayaan, serta persetujuan juga berpengaruh pada kekuatan pengaruh leader. Ketika leader sudah konsisten antara nilai dan perilakunya, namun pengikutnya tidak memiliki nilai yang sama, maka pemimpin itu juga tidak akan berpengaruh banyak. Faktor lainnya adalah ketidakjelasan dalam mengukur self-awareness, yang menjadi karakteristik terpenting dari seorang leader yang otentik. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan membandingkan hasil self-rating dari pemimpin dan penilaian pengikutnya mengenai self-awareness pemimpin tersebut. Namun, tetap diperlukan analisis psikologis yang lebih mendalam untuk mengukur self-awareness pemimpin secara akurat. Contoh pemimpin yang otentik di Indonesia adalah sosok Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad disingkat GM memimpin majalah Tempo dari tahun 1971 hingga 1998. Selama itu pula, Tempo 2 kali bangkit dari pemberedelan. GM mengalami 3 dari 4 proses hidup seorang authentic leader yang disebutkan oleh Yulk tahun 2010 dalam bukunya. Pertama, secara natural GM tumbuh menjadi pemimpin. Majalah Express adalah organisasi pertamanya. Kedua, jalannya menjadi seorang pemimpin juga melibatkan perjuangan, utamanya atas ketidakadilan. Tepatnya pada tahun 1982 dan 1994, tiba-tiba saja Tempo diberedel karena terlalu kritis terhadap pemerintah. Peristiwa ketiga adalah penemuan tujuan eksistensi diri dan medianya. Kala itu GM hendak mendirikan kembali Tempo yang mati suri akibat pemberedelan. Sebagaimana authentic leader, citra GM konsisten dan melekat kuat, yaitu sebagai jurnalis independen dan sastrawan kritis. Value itu dikokohkan dalam esainya, yaitu catatan pinggir. GM juga enggan berkompromi terkait prinsip yang ia bawa. Sampai Tempo diberedel pun, ia tetap tumbuh lagi melalui organisasi baru, yaitu Aliansi Jurnalis Independen. Pengaruh GM pada Tempo masih kental bahkan sampai ia lengser dari jabatan fungsional. Ahmad Fuadi, novelis sekaligus mantan jurnalis Tempo, membenarkan budaya independensi dan tolak gratifikasi yang terus digaungkan meski pimpinannya saat itu bukan lagi GM. Pemicunya adalah kesadaran diri para jurnalis terkait keanggotaan mereka di Tempo. Berdasarkan Yulk tahun 2010, social identification seperti ini bisa terjadi karena segala tindakan, sikap, arahan dari leader yaitu GM secara jelas mengomunikasikan visi Tempo sebagai media yang independen. Efeknya secara tidak langsung, self-concept dan self-identities anggota juga ikut terpengaruh. Itu tadi adalah penjelasan mengenai materi authentic leadership. Bagaimana? Sudah paham kan sekarang mengenai materi authentic leadership? Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.